Sewu Dino. Setelah sukses membagikan cerita KKN di Desa Penari pada 2 tahun lalu, akun Twitter Simpleman kembali ramai menjadi sorotan dengan utas kisah horor berjudul Sewu Dino. Sewu Dino juga dibagikan akun Twitter Simpleman 2 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 5 Agustus tahun 2019. Namun, banyak netizen yang beranggapan bahwa Sewu Dino yang ditulis Simpleman ini ceritanya lebih seram daripada KKN di Desa Penari. Seperti yang diketahui, KKN di Desa Penari yang ditulis oleh Simpleman lewat akun Twitter miliknya berhasil dibuat sebuah film hingga mencapai 7 juta penonton di seluruh bioskop Indonesia. Tak hanya itu, KKN di Desa Penari juga ditayangkan di bioskop negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Meskipun hingga kini, netizen Indonesia masih saja mencari tahu dan antusias terhadap kebenaran dari kisah KKN di Desa Penari, namun cerita Sewu Dino milik Simpleman juga dilirik banyak masyarakat dan didukung untuk diangkat menjadi sebuah film. Menurut Simpleman, kisah dalam Sewu Dino juga merupakan kisah nyata yang dialami seseorang yang ia kenal. Malam ini, saya akan menyajikan sebuah peristiwa kelam atau bisa dibilang pengalaman mengerikan dari seseorang yang berhasil saya ulik. Sebegitu kelamnya cerita ini, sampai saya janji gak akan membocorkan lokasi dan semua yang berhubungan dengan cerita ini, tulis Simpleman pada akun Twitter miliknya. Penasaran seperti apa cerita seram dari Sewu Dino? Simak ringkasan cerita Sewu Dino dari utas Twitter Simpleman pada tanggal 5 Agustus tahun 2019 berikut ini. Cerita ini terjadi pada tahun 2001, di mana ada seorang wanita bernama Sri yang hidup di sebuah pedesaan bersama ayahnya. Lalu Sri mendengar jika ada sebuah agensi penyalur pembantu rumah tangga yang membuka lowongan untuk tenaga kerja wanita yang ingin disalurkan. Sri kemudian mendapatkan kesempatan untuk terpilih menjadi salah satu kandidat yang dicari oleh agensi penyalur pembantu rumah tangga tersebut. Lalu Sri harus melakukan wawancara tersebut, namun ada pertanyaan tak lazim yang ditanyakan oleh pihak agensi, yaitu soal weton lahir Sri. Sri lahir pada hari Jumat Kliwon. Lalu saat ditanya, Sri kemudian menjawab bahwa benar ia lahir pada hari tersebut. Lalu selain Sri, ada 2 kandidat wanita lainnya yang juga sudah diwawancarai. Lalu akhirnya Sri dan 2 wanita lainnya bertemu dengan majikan yang merekrut mereka, dan ternyata sang majikan adalah bagian dari keluarga Atmojo. Sri yang hanya lulusan sekolah dasar itu ditanya soal gaji yang ia inginkan. Lalu Sri menjawab jika ia ingin gaji 700.000, karena umumnya PRT, pembantu rumah tangga, gajinya 500.000 rupiah. Keluarga Atmojo diceritakan adalah keluarga kaya yang memiliki usaha restoran yang terkenal dan sudah memiliki beberapa cabang. Lalu akhirnya calon majikan Sri tersebut menawarkan jika Sri akan digaji sebesar 5 juta rupiah.
Singkat cerita, akhirnya Sri berangkat untuk bekerja di rumah keluarga Atmojo tersebut. Walaupun sang ayah sempat menyuruh Sri untuk tidak menerima pekerjaan itu, namun Sri tetap tergiur dengan gaji yang ditawarkan. Sesampainya di rumah keluarga Atmojo, Sri bersama dua rekannya dari agensi penyalur, yaitu Erna dan Dini, diberitahu bahwa ada beberapa larangan yang tidak boleh mereka langgar selama bekerja di sana. Namun, tak diperjelas apa saja larangan tersebut sehingga Sri, Erna dan Dini tidak mengetahuinya. Hingga hari berikutnya mereka dijemput dan dibawa ke suatu tempat oleh supir keluarga Atmojo. Mereka dibawa ke sebuah rumah di tengah hutan yang jauh dari pemukiman dan jalan besar. Lalu di sana ada Mbah Tamin, seorang pria tua kepercayaan keluarga Atmojo. Lalu di dalam rumah itu terdapat seorang gadis belia yang nampak terbaring dan tubuhnya penuh luka. Gadis itu terbaring di sebuah keranda mayat. Sri, Erna dan Dini pun sempat merasa kaget dan aneh. Lalu Pak Ageng menjelaskan bahwa tugas Sri, Erna dan Dini adalah memandikan gadis yang bernama Della Atmojo tersebut. Della merupakan anak terakhir dari keluarga Atmojo yang mengalami kondisi sakit karena santet. Beberapa hari menjalankan tugas, Sri akhirnya penasaran mengapa kondisi Della bisa sampai seperti itu, dan hal-hal janggal yang dialami Sri, Erna dan Dini juga menjadi pertanyaan di benak Sri. Pada suatu sore, giliran Erna yang memandikan Della, namun karena sakit, Erna meminta Sri menggantikannya. Akhirnya Sri memandikan Della, namun ia lalai dan lupa untuk mengikat tubuh Della terlebih dahulu. Sesuatu yang menyeramkan dialami Sri dan Erna karena tiba-tiba Della bangun dan menunjukkan wajah mengerikan serta suara wanita tua yang mengatakan jika Sri dan Erna akan dijadikan tumbal demi Della. Setelah malam mencekam itu, Sri, Erna dan Della akhirnya mencari tahu di tengah hutan dekat sebuah pohon besar. Ada makam dengan nisan bertuliskan Della Atmojo. Kemudian diketahuilah dari situ, bahwa Della mengalami santet sewu dino, 1000 hari, yang bertujuan untuk menghabiskan seluruh keluarga Atmojo. Baiklah, itu tadi review singkat cerita Sewu Dino yang ditulis oleh Simpleman di akun Twitternya. Ilmu santet yang ingin menghabisi seluruh keluarga Atmojo. Jangan lupa dukung kami ya guys ya dengan cara like, komen dan subscribe channel ini agar berkembang dan bisa terus menyajikan konten-konten yang menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya.